Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Finardiansa dari kelas 12 IP. Saya akan berceramah tentang sabar. Alhamdulillahillazi hamdana lihaza mawakunna lihabdiya lau anna hamdalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa'da. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang meyakinkan, menyedihkan, mengecewakan, dan mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang yang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi atas izin, sepengetahuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan tidak mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada helai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahui karena Dia Maha mengetahui. Atas dasar itulah maka dalam menghadapi musibah yang kita harus bersikap sabar karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah suatu sikap yang menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara, yaitu 1. Ketaatan kepada Allah, 2. Hal-hal yang diharamkan, 3. Takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar, seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas. Maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap 2 hal itu kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya. Bahkan sebagian orang itu sangat berat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan semudah membalik telapak tangan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas menjalani kehidupan itu sangatlah berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu atau kesenangan duniawi. Contoh kecil, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan? Makan dan minum yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang, padahal semuanya itu adalah perkara-perkara menyenangkan bagi kita manusia.
Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i? Pengertian syar'i tersebut, saat mengalami musibah maka kita dituntut untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Juga dengan ikhlas. Demikian ceramah singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf atas apabila kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.